Assalamualaikum. Balik lagi ke channel horor Mereka Tak Terlihat. Oke, kita lanjutin cerita untuk part 3-nya. Part 3 ini masih berhubungan tentang guna-guna, sihir, santet, atau sejenisnya. Sebelum masuk ceritanya, jangan lupa yang baru nonton di channel ini untuk subscribe, like, dan share video ini ke banyak orang agar kedepannya channel ini bisa lebih baik lagi. Yuk dengerin ceritanya. Jadi kisah ini mengenai kiriman santet dialamin oleh nyokap dan kakaknya yang perempuan si narasumber. Gue make sure lagi ya, untuk kisah ini gue ceritain menggunakan bahasa dan gaya gue berbicara. Tapi untuk inti ceritanya setiap bagian sama dengan narasumber, hanya dirubah cara penyampaiannya aja. Waktu itu malam kejadiannya si narasumber ini udah masuk jenjang pendidikan SMP. Dia waktu itu mau tidur, dan biasa kalau tidur di ruang belakang bareng-bareng sama ibu dan kakaknya yang perempuan. Posisi tidurnya ibunya ini di kasur berdua sama kakaknya, dan narasumber itu di bawah menggunakan karpet. Singkat cerita, penjelasan dari narasumber ini, dia mimpi. Kejadiannya di dalam mimpi itu lagi nonton TV, tapi posisinya dan kondisinya itu di ruang depan. Nyokapnya nyuruh dia buat ngambil bantal guling nih di kamar, karena nyokapnya mau tidur-tiduran sambil nonton TV. Si narasumber bilang, "Bentar bu, acaranya lagi seru ini." Dijawablah sama ibunya, nyokapnya, "Jangan ditunda-tunda kalau disuruh orang tua. Cepet ambilin sekarang." Sambil agak penekanan gitu. Karena gak mau nih ibunya marah, akhirnya dia jalan nih ke kamar ngambil bantal guli. Dan betapa kagetnya, baru sampai depan pintu nih, dia ini ngelihat sosok sedang ngegeratakin lemari orang tuanya, lemari pakaian baju. "Woi, siapa lu?" Karena ngerasa ditegur nih, sosok ini berhenti nih dari aktivitasnya dan memutar kepalanya. Ya, coba lu bayangin, muter kepala tanpa badannya. Jadi kepalanya doang ke arah belakang, ke arah si narasumber. Mukanya itu serem banget katanya. Giginya bercaling panjang, 2 kanan kiri, kayak model vampir, tahu kan? Kepalanya ini ditutup selendang berenda gitu. Dan matanya ini merah menyala. Mungkin nih sosok kesel kan karena ketahuan sama sini anak. Narasumber ini badannya kaku, langsung gak bisa digerakin, kanan kiri gak bisa, bahkan pengen ngegerakin kakinya sedikit aja gak bisa. Jadi kayak diikat sama bandulan atau dipegangin gitu. Tapi di kakinya gak ada apa-apa, emang stuck aja gitu. Mungkin karena baru pertama kali ngelihat setan kali ya. Panik dong dia karena si sosok ini marah nih, kayak mau nerkam. Dia coba untuk mentalin badannya ke belakang sebanyak 3 kali nih, nggak bisa-bisa. Sampai terakhir dia coba nih, dan sambil mengucap bismillah dia mentalin badannya ke belakang. Akhirnya mental juga, terguling dia, dan sosok itu kabur nembus tembok rumah. Bersamaan dengan itu tuh si narasumber bangun sambil ketakutan dan keringat dingin, terus mukanya pucat. Dia tahu karena pucat itu pas habis bangunin ibunya. Si ibunya bingung, kok muka anaknya pucat terus keringetan. Ditanya lah, "Kamu ini kenapa?" Dijelasin kalau dia habis mimpi begini. Nah, si ibu ini, nyokapnya, nyaranin buat pindah tidurnya ke depan. Gue ceritanya sambil ngerokok ya, biar enak aja gitu. Udah nih dia pindah ke depan. Nyokapnya ini nelpon ayahnya dan abangnya buat suruh cepet pulang. Tapi karena si narasumber ini sempet takut, dia ingat mimpinya ini kejadiannya di ruang depan loh, tempat nonton TV. Tapi ibunya nenangin dia, dibacain doa sambil dielus-elus kepalanya kan tuh, supaya tenang nih si narasumber. Akhirnya ketiduran juga dia dan nyokapnya.
Dan kalian tahu mimpinya itu sekarang gantian, mungkin berlanjut bisa dibilang. Ibunya sekarang yang mimpi. Jadi kejadiannya rumah si narasumber ini dikelilingin api di semua bagian. Ibunya ini di dalam mimpi sendirian, nggak ada yang nolong. Si narasumber nggak ada, kakak-kakaknya nggak ada, suaminya juga nggak ada. Teriak-teriak minta tolong, tolong kebakaran, tolong di sini kebakaran. Tapi satupun nggak ada orang yang ngedengar ucapan nyokapnya ini. Kondisinya di depan rumahnya ada api nih, di belakang ada api, kanan kiri ada api, dan api itu ngelilingin rumahnya si narasumber dan kayak pengen nyerang si nyokapnya. Bener lah, sampai ada satu bola api kelempar ke arah emaknya, nyokapnya ini. Karena nggak bisa berbuat apa-apa, pasrah kan, cuma nutup muka aja nih emaknya nih. Tapi ngerasa nggak kebakar, nggak kejadian apa-apa. Ternyata pas dilihat api itu mental dari badannya, kayak ada sesuatu alangan gitu, dan nyokapnya kebangun. Singkat ceritanya nih, karena mimpi itu dia rasa aneh nih, dirasa sama nyokapnya aneh. Paginya dia cerita ke salah satu tetangganya yang bisa dibilang punya indera keenam atau punya kelebihan lah untuk ngebantuin orang. Banyak yang suka nanya sama tetangganya ini ibu-ibu jualan nasi uduk. Nah, cewek tapi udah lebih tua dari nyokapnya si narasumber. Dan dari mulai pindah, karena tetangganya ini jualan nasi uduk, pagi-pagi tuh sering beli ke sono buat sarapan sekolah, dan sering cerita-cerita, curhat-curhat. Jadi kayak dianggap sama nyokapnya si narasumber itu sebagai orang tuanya, pengganti. Karena orang tuanya si nyokapnya ini emang udah meninggal dari dulu. Jadi nyokapnya ini yatim piatu dulu dari kecil. Yang soal Mbak Kakung yang disantet itu, sebelum Mbak Kakungnya, kalau nyokapnya itu meninggal karena ngelahirin adiknya yang paling bontot, dan adiknya juga meninggal. Nah, singkatnya si tetangga ini ngejelasin setelah ngedengar penjelasan dari nyokapnya. Ngejelasinnya gini, alhamdulillah ibu masih dilindungin Allah melalui 2 mimpi semalam. Itu ada yang mau ngirimin telur ke ibu di malam itu sebanyak 2 kali. Yang pertama sempat gagal, dia ini jadi kesal, makanya dia ngirim kedua kalinya. Dan alhamdulillahnya juga dia gak punya duit banyak, Bu. Kalau kemungkinan dia punya duit banyak, mungkin lebih dari 2 kali ngirimnya. Saran saya nih, Bu, untuk kedepannya dan seterusnya ini sampai kondisinya aman, ibu jangan tidur di kasur yang ada kolongnya ya. Jadi kalau mau misalnya mau tidur di kasur itu, kasurnya dibawa aja dan nempel dengan lantai langsung. Jadi disuruh tidurnya langsung nyatu dengan bumi, bilang begitu. Kalau nggak mau pakai kasur ya ganti pakai karpet, nggak apa-apa, biar nggak masuk angin. Yang penting jangan tidur yang ada kolongnya ya. Nih, kalau yang paham soal saran tersebut komen ya. Dan pelakunya ini nanti gue ceritain di akhir penutup video ini. Oke, kita masuk ke kisah yang kedua, mengenai guna-guna telur atau sihir juga ya. Tapi ini dialamin oleh kakaknya yang perempuan. Lu bayangin, di part 2 cerita soal telur yang dialamin oleh neneknya dan Mbah Kakungnya. Di part ketiga ini dialamin sama nyokapnya dan kakak perempuannya. Gila, gak lepas dari yang namanya santet nih keluarga. Oh iya, ini guna-guna ketahuan oleh si narasumber ketika udah dewasa ya. Dia ini udah menikah, tapi dia ini kakaknya ini udah menikah, tapi pas saat kejadian itu belum menikah. Kejadiannya itu di tahun 2017-an. Nah, jadi
Waktu itu menurut penjelasan si narasumber yang diceritain nih langsung sama kakaknya ya. Kejadiannya waktu itu kakaknya mau nganterin teman kantornya nih ke tukang urut yang buat ngurut perut gitu tuh. Mungkin kayak terapi atau dicek ya. Alasan temennya ini karena udah 5 tahun dia nikah, tapi belum dikasih rezeki anak. Nah temennya ini takut ada sesuatu hal yang aneh, atau rahimnya ini salah posisi gitu, jadi gak diurut. Singkat cerita sampai nih di tempat urut tersebut nih, tempat tukang urutnya. Ternyata tukang urutnya ini udah tua, Mak Haji kita sebut aja ya. Kondisinya juga tunanetra atau kehilangan penglihatan si Mak Haji ini. Yang masuk ke ruangan saat itu 2 orang temannya yang punya kepentingan, sedangkan kakaknya ini nunggu di ruang tamu sendirian. Ternyata tanpa sepengetahuan kakaknya, dari 2 temannya ini ada kebaikan nih, rada respect lah atau kasihan, karena udah beberapa cowok coba berhubungan sama kakaknya ini, tapi kandas nih gak sampai 1 bulan. Kisah ini juga dibenarkan oleh narasumber. Kita flashback dikit dulu ya. Jadi menurut narasumber, ini dari pandangan si narasumber ya, keanehan pasangan atau pacarnya kakaknya ini dicurigain sama dia. Beberapa kali selalu kandas, yaitu sebanyak 5 kali. Tapi 2 di awal ini si narasumber gak ngeh sama hal ini. Mungkin menurutnya emang gak cocok atau gak jodoh sama sifat kakaknya yang bawel dan cerewet. Nah mulai disadarin ini ketika kondisi di cowok ketiga sampai kelima. Si narasumber ini selalu memperhatikan hubungan kakaknya. Paling lama ini adalah 3 minggu. Jadi menurut penjelasannya, kalau setiap malam minggu si narasumber ini misalnya pengen keluar atau nongkrong nih, dia nungguin dulu nih kakaknya ada nggak yang ngapelin. Kalau ada, malam minggu besoknya ke depannya nih ditungguin dulu nih si cowok ngapelin lagi nggak. Nah itu berturut-turut selesainya di 3 minggu aja, 3 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 2 minggu gitu. Terakhir kali itu pas kakaknya ini wisuda, udah punya pasangan kan, udah punya pacar dan niat pengen nikah, tapi tahu-tahu kandas dan cowoknya itu selingkuh. Dan ya udah, sama umurnya itu cuma 3 minggu. Awalnya gak cerita nih kakaknya nih soal yang terakhir ini, cuman ditanya sama si narasumber, cowok lo mana? Kok udah minggu keempat ini gue hitungin cuma sampai minggu ketiga aja, minggu keempat gak main. Masih diumpetin tuh awalnya, tapi lama-lama akhirnya cerita ternyata putus. Cowoknya ini pacaran sama cewek lain gitu. Nah oke, kembali ke cerita, ke tempat Mak Haji ya. 2 temennya ini nyeritain kondisi kakaknya si narasumber nih. Kata Mak Haji gini, astagfirullah neng, ngapa baru dibawa temennya? Coba suruh masuk ke sini anaknya, buruan. Gitu. Dipanggil lah kakaknya itu, dan di dalam ruangan Mak Haji ini ngomong lagi ke si kakaknya nih, kakaknya narasumber, ya Allah neng, yang sabar ya, ngapa baru kesini sih? Kalau diibaratin nih sama besi, ini tuh udah berkarat neng. Ya Allah, tega banget orang. Gitu tuh kata Mak Haji. Bingung nih kakaknya nih, baru masuk udah disambut sama ucapan kayak begitu. Celinguk dong ke temennya, kedua temennya. Ya temennya akhirnya nyeritain lah tujuan dia kesini selain untuk ngurut itu untuk apa. Dan bisa kalian prediksi namanya perempuan kan,
Nangis lah dia di situ sesenggukan, ditenangin lah sama Mak Haji. Udah Neng, insya Allah nanti Mak bantu ya. Nih ada air buat Neng. Makanya kalau punya pohon tuh jangan gede-gede, tebangin pohon yang di rumah ditaruh di situ tuh portalnya sama dia. Ya tapi sih percuma juga Neng. Si Neng kesini aja dia tahu kok kalau Neng kesini. Gitu. Ya udah nanti coba aja ya pohonnya disiram. Kaget dong kakaknya karena kondisi rumahnya ini nggak diceritain. Dan soal pohon itu emang bener ada pohon gede satu, namanya pohon jambu bol. Yang tahu jambu bol kayak gimana? Emang kalau sepengetahuan gua gede lumayan. Ya udah Neng, insya Allah Mak Haji ini bantu. Nanti 2 minggu kemudian kamu datang ke sini lagi ya. Dan itu air yang di botol sepertiganya kamu pakai buat mandi, sepertiganya lagi buat diminum. Terus terakhir itu buat siram tuh pohon ya yang ada di rumah. Tebang aja, habisin kalau perlu. Bilang sama emak sama bapak. Iya Mak Haji, nanti saya sampein. Nah, singkat cerita, pulanglah nih bertiga dari rumah Mak Haji. Ada kejadian aneh pas kakaknya sampai ke rumah. Menurut penjelasan kakaknya, kalian gak nyangka pasti pohon yang disebut sama Mak Haji ini, pasti kakaknya pulang, tahu-tahu tiba-tiba mati, daunnya pada kering jadi coklat. Padahal sebelumnya mah masih ada daun yang warna hijau, kata si narasumber. Lah, orang tadi pagi masih disiram sama si ayah, masih ada kok daunnya. Nah tuh lihat tuh sekarang pada rontok daunnya, jadi warna coklat-coklat kering gitu. Emang bener langsung habis. Gimana ya nyebutinnya, langsung habis gitu mati. Lalu singkatnya nih dilakuin lah apa yang dipesenin sama Mak Haji tentang air itu. Tapi cobaan bukannya mereda, malah makin ngebuat daun kakaknya nih. Kalian tahu 1 minggu setelah kakaknya ini ke Mak Haji, kakaknya dapat kabar kalau Mak Haji meninggal dunia. Innalillahi, semoga amal ibadahnya Mak Haji ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang udah mau bantu orang ya tanpa pamrih. Dia gak ngeluarin, kakaknya ini gak ngeluarin duit apa-apa di awalnya tuh datang ke situ. Bilang kayak gitu, langsung dikasih air, emang pengen niat ngebantu. Yang mau bantuin ternyata meninggal. Dan aku diguna-guna. Di situ nangis, cerita ke nyokapnya. Karena nyokapnya kan aneh nih, seharian ini anaknya murung aja, disamperin lah ke kamarnya, diceritain semua obrolan di rumah Mak Haji. Akhirnya emaknya pun gak bisa nahan sedih, nangis dan berdua di kamar. Ya udah Mbak, kita pasrahin sama Allah. Mbak harus kuat ngadepin cobaan Allah ini ya, nanti pasti ada jalannya. Karena Mak Haji meninggal nih, singkatnya ini pengen mencobalah ikhtiar minta bantuan ke orang lain. Ceritalah nyokapnya ke saudara, ada kenalan gak yang bisa begini-gini-gini. Diceritain sedikit permasalahannya. Nah, saudaranya ini katanya ada tetangganya. Akhirnya dibikinlah janji buat datang ke rumah si narasumber. Saudaranya ini datang nih akhirnya sama orang pintar ini. Kita sebut aja orang pintar ya. Menurut penjelasannya dari orang pintar ini, ya emang benar kakaknya ini diguna-guna. Itu sebabnya hubungan asmaranya kandas terus karena efek itu. Dan dia minta buat izin nginep di rumah ini. Nah, pas nginep ini si narasumber agak aneh sih, karena ya namanya baru datang ya, tahu-tahu udah minta nginep aja ya, karena keluarganya nggak mau sujud sama orang dulu.
Ya udah diizinin lah. Dan sebelumnya ini si orang pintar ini ngelihat salah satu sosok pakai baju serba hitam berdiri di tangga ngeliatin ke arah ruang tamu. Oh ya, gue infoin dulu ya, pas kejadian ini nih tentang kakaknya, rumah si narasumber ini udah direnov jadi 2 lantai ya, jadi tingkat. Kata orang pintar ini, sosok pakai baju serba hitam itu gak negatif, dan dia pengen coba komunikasi nanti malam, dan pengen coba diajak biar nggak di rumah ini, takutnya ngeganggu di kemudian hari, katanya begitulah. Oke aja kan keluarganya tuh. Akhirnya singkat cerita, besoknya nih si orang pintar ternyata cuma ngecek doang, sama pengen itu tuh sosok yang pakai baju serba hitam di tangga. Si narasumber nginep itu mau melakukan proses permulaan. Ngapain kek atau apa? Ternyata dia cuman mau ngambil salah satu makhluk yang dilihat kemarin siang pakai baju hitam. Konyol juga kata narasumber, agak kesel dia. Dan ternyata sosok itu adalah kodam leluhur dari salah satu keluarganya. Gue gak bisa ngasih tahu, nge-spill ini leluhur dari keluarga bapaknya atau ibunya, tapi yang penting dari leluhur keluarganya. Biasa orang zaman dulu kan banyak pegangannya tuh. Ini cerita si narasumber ya. Nah, kodam ini dulu ngabdi sama salah satu buyutnya, dan berjanji sama buyutnya itu bakal menjaga atau jadi kodam jika buyutnya ini meninggal, menjaga atau jadi kodam ke turunannya sampai yang ke-7. Udah beberapa kali katanya gak ada yang cocok, dan keluarga narasumber lah yang terakhir didatengin. Ini penjelasan narasumber ini diketahuin nanti ke depannya, tapi gue spill dulu aja ya, kenapa dia bisa cerita itu turunan ke-7-nya yang si sosok ini mau jadi kodam gitu. Nah, singkat cerita kita balik lagi ke ceritanya yang kakaknya. Memang sebelumnya nggak ada penampakan sosok baju hitam ini nih. Jadi gue spill dikit sosok baju hitamnya ya, buat konsumsi sedikit aja, buat nambah-nambahin kisahnya yang seru ini. Sosoknya ini pakai baju adat Baduy, tapi perawakannya sekaya Jawara gitu. Lengan bajunya itu panjang, bajunya itu nggak dikancing, gimana sih, katanya adat Baduy, dan pakai ikat kepala gitu. Nah, auranya ini kata si orang pintar itu menarik, makanya dia pengen ngambil, tapi nggak bisa. Ya jelas lah, kalau menurut gua sendiri nih ya itu kan kodam leluhur, lu pengen ngambil ya nggak bisa lah. Makanya si narasumber ini agak kesel nih sama orang pintar ini, dan makin kesel lagi. Belum apa-apa nih, belum ngelakuin bantuan apa-apa, cuma numpang nginep doang. Orang pintarnya minta bayaran 3 juta coba. Kalau nggak ada minimal 2 juta, bisa turun 1 juta. Ya langsung ditolak sama si narasumber dong. Kalau gue jadi narasumber juga, ya pasti gue tolak lah. Punya kelebihan buat dijadiin mata pencaharian, mending dipendem aja, nggak usah dikeluarin buat bantu orang, kan nggak berfaedah, cuma dapat duit. Lah ini belum apa-apa udah minta duit. Kalau dia benar bisa ngebantuin, kalau cuma ngibul kan mending duitnya buat makan sehari-hari, lumayan itu bisa sebulan. Akhirnya si narasumber bilang gini sama ibu sama kakaknya, udah bu, udah mbak, kita pasrahin aja sama Allah, nanti pasti Allah ngasih jalan sama hambanya yang dizolimin. Dan alhamdulillahnya nih, seminggu kemudian kakaknya ini bermimpi didatengin
dengan sosok nenek-nenek. Tapi sosoknya ini gak kelihatan karena di mimpi itu kakaknya langsung disuruh buat duduk dan ngadep ke kiblat. Neng duduk ngadep ke kiblat ya, gituin. Udah tuh nggak dikasih tahu pengen ngapa-ngapainnya. Jadi kayak di dalam mimpi nurut aja kakaknya buat duduk, langsung duduk sila gitu ngadep ke kiblat. Terus bagian punggungnya dari bagian pinggang sampai ke kepala ini disentuh nih sama si nenek-nenek ini. Saat disentuh ke atas sambil ngucap pas di kepala, kamu keluar ya dari badan anak ini. Kasihan dia udah lama banget dan kamu zolim sama dia. Dan di dunia nyatanya, menurut penjelasan kakaknya ini, dia emang ngerasa kayak ada yang keluar dari kepalanya itu, bless gitu. Pas dia ngerasa gitu dia bangun. Cerita tuh paginya ke ibu sama ke si narasumbernya. Nah, si narasumber langsung bilang alhamdulillah, itu pertolongan Allah. Dan wallahi, demi Allah, kata si narasumber ini, kakaknya semenjak kejadian itu masih agak takut berhubungan, takutnya masih ada sisa-sisa santetnya. Dan alhamdulillah dia di tahun 2020 itu mencoba menjalin hubungan hanya 6 bulan dan menikah di Desember 2020. Alhamdulillah kakaknya udah nikah. Nah, gua jelasin nih untuk kisah pertamanya, pelakunya ini siapa? Yang pengen nyantet ibunya, nyokapnya si narasumber. Ternyata Ustadz ini pas diminta info dari tetangganya yang jualan nasi uduk tuh, yang punya indra ke-6. Jadi saat itu nyokapnya ini nanya ke tetangganya itu yang punya indra ke-6 kan, siapa sih yang ngirimin saya waktu itu? Sampai mimpi 2 kali anak saya dan saya, Bu. Dijawab gini, ciri-cirinya itu laki-laki, Bu, dan masih sanak keluarga lah sama ibu. Ini sebabnya ini pernah berantem sama ibu, digituin. Diingat-ingat tuh kejadian apa sebelumnya, dan ternyata ingat. Jadi sebelum kejadian mimpi itu, ada satu hari ini adik dari bapaknya main nih silaturahmi ke rumah si narasumber sama temennya berdua. Katanya sih abis main ke ada air sini, karena males, masih siang pulang, pengen pulang nanti sore aja, mampirlah ke rumah si narasumber. Disambut dong layaknya tamu, disuguhin makan minum sama nyokapnya. Dan saat itu temennya ini minta izin ke toilet. Habis dari toilet ini ada keanehan sama temennya. Tiba-tiba yang tadinya udah sepakat pengen istirahat dulu, pulangnya nanti sore, dia minta pulang pas jam itu juga. Habis ke kamar mandi, maksa banget pengen pulang nih. Kata adiknya bapaknya ini, ntar aja apa, baru juga sampai, ngaso dulu, tidur dulu bentar di sini, nanti aja sore, lagi juga masih panas. Kagak, sekarang aja dah, gue ada keperluan mendadak nih, begini gitu alasannya. Pokoknya alasannya supaya pulang dah di waktu itu juga. Akhirnya pulang nih. Singkat cerita, beberapa menit kemudian nyokapnya ini baru ingat, tadi dia pas pengen buang air besar ini nyopot cincin di kamar mandi. Nyopotnya ini ditaruh di dekat pencetan flash toilet. Toiletnya ini, WC-nya ini duduk, jadi ditaruh di sebelah pencetan flash air toiletnya. Dicarilah di kamar mandi, nggak ada di flash itu. Jatuh kan di samping kanan kiri WC, nggak ada juga. Akhirnya dicoba nih, ditelepon ke adik bapaknya.
Tadi temen kamu yang habis dari kamar mandi ngeliat cincin gak di kamar mandi? Enggak nuduh, cuma nanya ngeliat cincin gak di kamar mandi. Terus habis itu, oh gak tahu mbak, orangnya udah pulang. Nanti tadi juga mbak nelpon gak diangkat karena masih di jalan, masih di kereta. Ngerinya nanti dicopet karena penuh gitu. Makanya saya baru jawab pas udah sampai rumah. Gitu kan katanya. Oh yaudah tolong tanyain ya. Oh iya mbak, nanti ditanyain dia ngeliat gak gitu. Singkat cerita nih, ternyata sama adenya ini ditanyain. Keesokan harinya ini nelpon lah ke rumahnya si narasumber. Halo mbak, iya benar, ternyata teman saya mbak, saya mohon maaf, teman saya yang ngambil dan katanya udah dijual cincinnya. Kesel kan nyokapnya si narasumber, kok bisa sih dijual? Ya udah coba mbak pengen ngomong sama dia, besok kamu sama dia datang kesini lagi ya, kita selesaiin aja secara kekeluargaan. Kalau emang duitnya udah dipakai untuk apa ya udah terserah. Mbak pengen minta penjelasan dari dia aja. Oke, dia waktu lah tuh akhirnya ke rumah si narasumber. Singkat cerita datang tapi cuman sendiri adiknya nih, cuman sendiri. Dan di rumah itu adiknya ini nggak ngaku dan malah ngebelain temennya. Emaknya si narasumber, nyokapnya emosi dong karena di situ ada si narasumber, abangnya sama nyokapnya. Walaupun si narasumber ini masih kecil kan, tapi abangnya udah cukup gede. Nah, diomelin kan tuh sama nyokapnya, kamu nggak bisa gitu, di telepon kamu bilang kamu ngakuin teman kamu yang ngambil, kok sekarang malah dibela? Jangan gitu jadi orang, kalau emang salah katakan salah, bilang salah, jangan kamu malah belain. Banyak tuh alasan caci tuh adiknya tuh. Terus nyokapnya karena kesel kan, omongannya udah tinggi, kok omongan kamu jadi kurang ajar, kamu yang ngomongnya beda-beda, sekarang malah ngomongnya ngelunjak begini. Ngegas lagi tuh adiknya tuh. Nah abangnya yang kesel ngeliat, diajakin berantem, lu ngomong sama nyokap gua kurang ajar, lu anjing lu gitu, ngomong kasar dah pokoknya dah. Akhirnya tuh pengen berantem, pengen pukul-pukulan karena suara berantemnya kedengeran sama tetangga. Ada tetangga nih yang ngelerai, diomelin lah tuh adiknya, lu tamu di sini malah bikin ribut, udah lu pulang, kalau lu pengen nyelesain masalah ntar pas udah nggak emosi. Nah pas pulang inilah ternyata sepengetahuan emaknya, pas diingat-ingat adiknya ini ngelontarin satu kalimat, gua gak bakalan lupain ini ya mbak, awas lo, gua bales lo, liatin pembalasan gua. Gitulah tuh adiknya ngomong. Dikasih tahu, diceritain ke Bu Haji ini yang tetangganya juga nih, yang tukang nasi uduk. Ya udah bu, itu jadi konsumsi ibu aja, sabar aja ngadepinnya, jangan lupa sholat, zikir sama yang lain-lain, minta perlindungan Allah ya itu. Nah singkat cerita nih, karena satu keluarga itu, bertiga itu tahu pelakunya siapa, akhirnya nggak dipermasalahin nih. Bapaknya mah nggak tahu, takutnya kalau dikasih tahu nanti malah jadi berantem, nggak percaya, karena hal gini kan nggak bisa dibuktiin kalau santet itu. Cuman yang pernah berantem masalah cincin gitu aja. Nah akhirnya dipendam aja, berlarut-larut bertahun-tahun. Nah adiknya ini kena batunya, hidupnya sengsara katanya gitu. Nah sekarang udah dimaafin dan udah saling tegur-teguran juga lah, nggak kayak dulu cuek-cuekan, nyokapnya dicuekin, nyokapnya dijelekin kalau pulang kampung kan. Udah tuh dimaafin sama nyokapnya si narasumber, dan kalau dia main lagi ke rumahnya si narasumber sampai sekarang masih diterima dan dijamu layaknya tamu. Untuk yang kedua ini, yang terjadi sama kakaknya ini, pelakunya
Kalau kata almarhum Mak Haji sebelum meninggal itu, dia menyampaikan bahwa ini perempuan. Mak Haji cuma bilang gitu, emak gak bisa ngasih tahu banyak-banyak, tapi ini perempuan. Dia aja tahu kamu kesini Neng. Jadi emak cuma ngasih tahu ciri-ciri umumnya aja ya. Orangnya perempuan yang ngebikin ini Neng. Dia gak suka sama kamu gitu. Ya udah, ini juga menurut penjelasan Mak Haji, jodoh kakaknya ini diikat dan dibuang ke laut. Astagfirullah, parah banget ya orang-orang yang udah sakit hati, gelap mata tuh ngelakuin segala cara dan gak tahu ini pelaku yang guna-guna kakaknya ini unsurnya apa. Karena dicari tahu kan, yang tahu ini Mak Haji udah meninggal. Dan kalian tahu yang mimpi kakaknya itu kayak ada yang keluar dan dibantu nenek-nenek, mungkin itu adalah janjinya Mak Haji. Janjinya Mak Haji, ingat kan yang waktu Mak Haji masih hidup, dia janji 2 minggu lagi kesini ya Neng. Dan benar, dalam hitungan 2 minggu kemudian itu datangnya. Dan ternyata datangnya ini Mak Hajinya ke mimpi kakaknya. Ya kita tebak aja bisa gitu, karena yang nolongin juga nenek-nenek, tapi kakaknya itu nggak ngeliat, cuman disuruh aja ngadep ke kiblat dan ngomongnya Neng ngadep ke kiblat ya, dan ngomelin si yang ngerasukin kakaknya ini. Karena menurut penjelasan narasumber, bapaknya ini pernah bilang, kok si Puput kadang-kadang mukanya kayak udah tua ya, keriput gitu, sekelebatan gitu kata bapaknya. Dan usut punya usut, mantannya yang terakhir yang sempat datang ke wisudanya si kakaknya ini pernah cerita sama teman kerjanya. Kan ditanya tuh, lu tega banget tuh nyelingkuhin teman gua, ituin karena ada yang kenal kan. Dijelasin sama tuh si cowok, habis gimana, ngebosenin. Terus kalau dilihat juga mukanya begitu, semrawut kayak udah tua banget. Gue jadi gimana ilfil begitu. Tapi pas udah putus nih, udah kejadian, nah si cowok itu katanya nyesel putusin kakaknya, tapi kakaknya nggak mau balikan. Udah cukup aja lu jadi cerita kenangan aja katanya gitu, cerita kisah pengalamannya dia gitu. Ya Allah, ini keluarganya emang benar-benar nggak lepas ya dari namanya sihir dan guna-guna. Untuk part 3 mungkin gua rasa cukup sampai sini ya, dan part selanjutnya ini masih ada dan masih mengenai guna-guna sihir dan santet yang diterima, yang dialamin oleh keluarganya. Tetap tungguin uploadannya, jangan lupa klik notifikasi agar tidak ketinggalan uploadan update terbarunya. Gua undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada saatnya kalian melihat mereka, dan ada saatnya pula mereka memperhatikan kalian.